Ini adalah kisah perjuangan seorang gadis miskin yatim piatu yang akhirnya mendapatkan kehidupan yang bahagia. Namun saat rahasianya terungkap, sesuatu yang mengerikan telah menanti. Semua yang mendengar cerita ini pasti perasaannya campur aduk, antara marah, sedih, iba bahkan bisa meneteskan air mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak kisah selengkapnya. 18 tahun lalu, di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir pantai berpasir putih yang indah dan damai, seorang nelayan tua bernama Pak Wira menemukan seorang bayi perempuan di depan pintu rumahnya. Malam itu dingin, hujan gerimis turun membasahi tanah, dan di tengah keheningan, tangisan bayi itu terdengar lirih, hampir tersapu oleh suara angin. Pak Wira, yang hidup seorang diri dalam kesederhanaan, membuka pintu dan menemukan bayi itu terbungkus kain lusuh. Tidak ada surat, tidak ada petunjuk, hanya mata kecil yang menatap penuh harap. Pak Wira, dengan hati penuh iba, memutuskan untuk merawat bayi itu meskipun hidupnya sendiri jauh dari berkecukupan. Ia menamainya Sinta, sebuah nama yang diambil dari nama seorang dewi, berharap kelak anak ini membawa kebahagiaan bagi dunia kecil mereka. Sejak kecil, Sinta tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat meskipun hanya makan seadanya. Ia juga dikenal sebagai anak yang rajin, bahkan sebelum usianya genap 15 tahun, ia sudah terbiasa membantu Pak Wira, menjemur ikan, memasak dan menimba air. Ketulusan hati dan rasa hormatnya pada Pak Wira tumbuh seiring waktu, meskipun ia tahu pria tua itu bukan ayah kandungnya. Kini, Sinta telah menjadi gadis berusia 18 tahun yang cantik. Setiap pagi sebelum matahari sepenuhnya naik, Sinta sudah membantu Pak Wira mengumpulkan ikan hasil tangkapannya. Pak Wira selalu berangkat melaut di malam hari dan pulang di pagi hari. Kehadiran Sinta adalah cahaya kecil yang menghangatkan hati Pak Wira, menggantikan sepi dan memberikan makna baru bagi hidupnya. Sinta berbakti dengan sepenuh hati, bukan karena darah yang mengalir sama, melainkan karena kasih sayang yang telah dirasakannya sejak ia pertama kali membuka mata di rumah kecil itu. Hidup Pak Wira tidak pernah mudah. Terkadang dia pulang dengan membawa ikan yang tidak seberapa. Jika sudah begitu mereka terkadang terpaksa berhutang kebutuhan pokok pada tetangga mereka. Ikan yang mereka tangkap juga kadang tidak terjual. Kalau sudah begitu mereka akan terpaksa mengasingkan ikan-ikan tersebut, meski nantinya akan dijual dengan harga murah. Meski hidup serba sulit, Sinta selalu menemukan alasan untuk tersenyum, terutama ketika ia bekerja mengasingkan ikan, atau saat berjalan melewati rumah-rumah desa yang sederhana di pinggir pantai. Namun karena usia tua dan kemiskinan Pak Wira mulai menunjukkan tanda-tanda keletihan yang tak biasa. Langkahnya yang dulu mantap kini sering terhuyung, dan tangan tuanya yang dahulu kuat sering gemetar hanya untuk mengangkat ember air. Sinta, yang selalu melihat Pak Wira sebagai sosok tangguh, merasa hatinya seperti diremas setiap kali mendapati pria tua itu terbatuk-batuk panjang di tengah malam. "Aku baik-baik saja, Sinta," ujar Pak Wira setiap kali Sinta memintanya beristirahat lebih lama. Namun, nada suaranya yang lemah dan senyum yang dipaksakan membuat Sinta tahu bahwa itu hanyalah cara Pak Wira untuk menenangkan dirinya. Hari-hari berlalu dengan kegelisahan yang terus menghantui Sinta. Hingga suatu pagi, ia menemukan Pak Wira terbaring di tikar lusuh di sudut gubuk. Napasnya terengah, dan matanya tampak menerawang jauh. Sinta berlari mendekat, menggenggam tangan Pak Wira yang kini terasa dingin. Dengan suara yang nyaris berbisik, Pak Wira berkata, "Sinta, kau adalah anakku, meski bukan darahku. Jagalah dirimu, nak." Air mata Sinta mengalir deras saat kalimat terakhir itu terputus. Pak Wira mengembuskan napas terakhirnya, meninggalkan Sinta sendirian di dunia yang keras ini. Gubuk reot, jala, dan perahu tua yang digunakan Pak Wira menjadi satu-satunya peninggalan yang tersisa. Kini, Sinta berdiri di ambang kehidupan tanpa bimbingan pria tua yang selalu menjadi pelindung dan panduannya. Pemakaman Pak Wira berlangsung sederhana, begitu sunyi hingga hanya terdengar desau angin yang menyapu rumput dan pepohonan di sekitar. Hanya segelintir orang yang hadir, sebagian besar adalah tetangga dekat yang merasa iba pada Sinta, gadis yang kini sendirian menanggung beban hidup. Setelah kepergian Pak Wira, Sinta mencoba bertahan dengan bekerja menjadi nelayan.
Meski pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang biasa dilakukan oleh seorang wanita. Setiap sore hari, Sinta akan menyiapkan jala dan mendorong perahu itu untuk pergi melaut mencari ikan. Para pria di desa itu kadang sering merasa terkejut dengan kekuatan tubuh Sinta. Karena biasanya untuk mendorong perahu diperlukan tenaga yang besar yang tidak dimiliki seorang wanita. Apalagi Sinta hanya gadis berusia 19 tahun dengan tubuh kecil. Namun Sinta tak pernah gentar atau kecil hati. Anehnya setiap kali Sinta melaut, cuaca selalu mendukung, dan dia selalu mendapatkan banyak ikan. Dan pulang di pagi hari dengan perahu penuh ikan. Keberuntungan Sinta ini membuat iri para nelayan di desanya, yang kadang kala mendapatkan hasil ikan yang sedikit. Suatu hari salah seorang nelayan muda bernama Joko menanyakan rahasia tangkapan Sinta. Namun Sinta hanya tersenyum dan mengatakan mungkin ini keberuntungan saja. Namun jawaban itu tidak membuat Joko puas. "Awas saja, suatu saat aku akan bongkar rahasiamu," ujar Joko dalam hatinya. Hari demi hari Sinta mulai bisa mengumpulkan modal dari hasil penjualan ikannya. Dengan modal itu dia mulai mencoba menjadi tengkulak ikan milik para tetangganya. Mula-mula dia membeli dalam jumlah kecil dan menjualnya di pasar. Dan jualan ikannya laris sekali. Sinta yang pandai mengatur keuangan dan bisnisnya mulai merekrut beberapa orang gadis desa lain untuk membantunya menjualkan ikan. Dalam beberapa bulan bisnis penjualan ikan Sinta berkembang pesat. Sinta tidak lagi melaut untuk mencari ikan, dan dia mulai menjadi juragan ikan yang sukses. Namun kesuksesan ini membuat tetangga-tetangga di desanya iri. Apalagi Joko, tetangga Sinta yang sesama nelayan. Mereka menganggap hidup Sinta terlalu mudah. Pasti Sinta memelihara pesugihan di rumahnya. Joko dan kawan-kawannya terus-menerus membuat desas-desus tidak enak mengenai kekayaan Sinta. Akhirnya pada suatu hari tetangga-tetangganya yang iri dengki merencanakan sesuatu yang buruk. Salah seorang pria menyamar sebagai pembeli ikan dengan jumlah besar. Pria itu lalu memesan ikan pada Sinta dengan jumlah yang sangat banyak. Sinta senang sekali mendapatkan orderan ikan itu. Namun jumlah ikan itu harus didapatkan dalam waktu 1 hari. Sinta hanya memiliki 1 malam untuk mendapatkan sisa ikan yang diperlukan. Jika tidak, pembeli itu tidak akan membayarnya. Sinta mencoba membeli ikan-ikan pada para tetangganya. Namun para tetangga yang iri itu menolak dengan alasan ikannya sudah dibeli orang. Tanpa sepengetahuan Sinta, Joko telah melubangi kapal kayu milik Sinta. Dan dengan sangat terpaksa Sinta harus melaut lagi untuk memenuhi pesanan ikan itu. "Kalau tidak ada yang mau menjual ikannya padaku, maka aku harus mencari sendiri ikan untuk memenuhi pesanan dari pembeliku," gumam Sinta dalam hatinya. Malam itu Sinta mendorong perahunya dan kembali ke laut ke tempat dia biasa mencari ikan. Namun saat perahu kayunya sampai di tengah laut, terjadi badai, dan keanehan terjadi. Perahu Sinta makin penuh karena air. Sinta menyadari ada yang tidak beres pada perahu kayunya. Perahu itu makin tenggelam dan di tengah hujan badai yang terus menerjang, perahu Sinta akhirnya tenggelam. Sinta berusaha keras menggapai puing-puing perahunya mencoba bertahan di tengah gempuran badai. Namun tubuhnya semakin lemah. Tubuh Sinta akhirnya tenggelam. Namun ada sesuatu yang aneh saat tubuh Sinta tenggelam. Tiba-tiba dia merasakan bisa bernafas dalam air itu. Dan tiba-tiba Sinta merasakan ada yang aneh dengan kakinya. Tiba-tiba Sinta merasakan tubuh bagian bawahnya berubah menjadi sirip. Sinta telah berubah menjadi seorang putri duyung. Dan bisa bernafas dalam air. Seketika itu juga tiba-tiba muncul seekor kuda laut raksasa muncul di hadapannya. Dan tanpa bisa dimengerti Sinta tiba-tiba bisa mengerti bahasa si kuda laut itu. "Selamat datang kembali Tuan Putri," kuda laut itu berkata. Sinta kebingungan dengan perkataan si kuda laut itu. "Apa maksudmu kuda laut? Aku tidak mengerti." Lalu kuda laut itu berkata, "Jika Tuan Putri ingin mengetahui yang sebenarnya, mari ikuti saya." Maka Sinta segera mengikuti kuda laut itu menyelam lebih dalam ke dalam lautan, hingga sampai di sebuah pintu gerbang raksasa. Saat dia memasuki gerbang itu, Sinta menyaksikan sebuah kerajaan bawah laut yang sangat indah dengan banyak makhluk laut dan manusia ikan yang belum pernah dia temui. Sinta lalu dibawa menghadap Raja Laut. Seorang manusia berbadan ikan dengan jenggot berwarna putih dan membawa sebuah trisula.
Sang raja kemudian mengamati sejenak, lalu mendekat. Raja itu tiba-tiba menangis dan memeluk Sinta. "Anakku, aku sudah 20 tahun mencari-cari dirimu, kini aku menemukanmu." Sinta menepis pelukan sang raja, dan dengan bingung dia bertanya, "Apa maksud Anda? Saya tidak mengerti." Sang raja lalu menceritakan bahwa 20 tahun lalu sebuah kapal besar tenggelam di perairan itu, dan tanpa izin sang raja Ratu Laut yang sedang hamil menolong kapal itu, namun sang ratu tidak selamat. Namun sebelum meninggal, sang ratu berhasil melahirkan anak bayinya. Anak bayi itu kemudian dibawa oleh seorang penyintas yang berhasil selamat di pantai. Kemudian bayi itulah yang ditemukan sang nelayan tua. Sinta lalu menyadari mengapa selama ini dia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada para pria nelayan di desanya. Juga mengapa selama ini dia selalu mendapatkan ikan lebih banyak dan mudah sekali dalam mendapatkan ikan. Tak terasa air mata lalu menetes di pipinya. Mereka pun akhirnya bertemu setelah 20 tahun terpisahkan antara lautan dan daratan. Sinta lalu hidup dan menjadi Ratu Laut sejak saat itu dan menghuni istana laut yang indah tanpa ada kekurangan. Ternyata kemalangannya selama ini membawanya kepada keberuntungan. Bahkan tragedi tenggelam di lautan justru membawanya kepada kehidupannya yang sebenarnya sebagai putri duyung. Sesekali Sinta masih sering bermain ke daratan. Dan terkadang Sinta juga menolong nelayan yang perahunya diterpa badai. Kisah mengenai putri duyung ini masih diceritakan hingga kini di desa itu. Dan para nelayan selalu berpesan agar tidak boleh membawa hati yang penuh iri dengki saat melaut mencari ikan.